Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya dari TI23C izin mempresentasikan. Sebelum mempresentasikan, saya izin memperkenalkan diri. Saya Guru Subhanu dari TI23C dan bersama teman saya yaitu ada Muhammad Akbar dan Nasirul Hajin. Nanti mereka akan bergantian mempresentasikan APT ini. Oke, baik. Saya mempresentasikan tentang judul yaitu potensi energi alternatif batubara hibrida dari kopirolisis lignit dengan tandan kosong sawit dan studi genetik. Oke, untuk pendahuluan dijelaskan batubara masih menjadi sumber energi utama di berbagai negara, terutama Indonesia. Namun penggunaan batubara ini sumber energinya memiliki dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu diperlukan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu alternatif energi yang sedang dikembangkan adalah briket batubara hibrida yang dihasilkan dari kopirolisis lignit dan biomasa. Biomasa yang digunakan dalam penelitian ini adalah tandan kosong sawit atau TKKS yang merupakan limbah dari industri kelapa sawit. Kopirolisis lignit dan TKKS dapat menghasilkan briket batubara hibrida dengan nilai kalor yang tinggi dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan batubara komersial. Oke, lanjut Mas. Oke, untuk perkenalannya, perkara membahas pentingnya mencari alternatif energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagai respon terhadap dampak negatif penggunaan batubara. Salah satunya alternatif yang sedang dikembangkan adalah briket batubara hibrida yang dihasilkan dari kopirolisis lignit dan biomasa, khususnya tandan kosong sawit atau TKKS. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari karakteristik bahan baku dan produk batubara hibrida yang dihasilkan dari kopirolisis lignit dan TKKS. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kinetik reaksi pirolisis dan mengoptimalkan proses produksi briket batubara hibrida. Oke, lanjut Mas. Untuk metode penelitian, dalam metode penelitian ini menjelaskan proses kopirolisis lignit dan TKKS untuk menghasilkan briket batubara hibrida. Bahan bakunya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lignit dan TKKS dengan komposisi tertentu. Proses kopirolisis ini dilakukan dalam reaktor pada rentang suhu tertentu selama periode waktu tertentu. Metode penelitian juga mencakup analisis karakteristik bahan baku dan produk batubara hibrida dan analisis mikroskopis menggunakan SEM, yaitu contoh ya SEM itu, tapi di sininya sudah menjelaskan menggunakan SEM. Dan studi kinetik juga dilakukan untuk memahami reaksi pirolisis pada kopirolisis lignit dan TKKS. Dan dengan demikian metode penelitian ini mencakup proses eksperimental untuk kopirolisis, analisis karakteristik bahan baku dan produk, serta studi kinetik untuk memahami reaksi pirolisis. Lanjut. Dan ini rumusnya seperti ini. Ada BA per D1 atau DI ini ya, sama dengan AE XP atau E per RT, dan tanda kurung 1 minus A pangkat 2 ya, pangkatnya. Dan ada lanjutannya juga, ini ya bisa dibaca seperti ini jika kelihatan ya dari video. Ada berbagai macam rumus-rumus. Untuk metode penelitian ini bisa dilanjutkan dengan teman saya yaitu Nasirul Hajin. Baik, nama saya Nasirul Hajin. Saya
Pelihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia. Bahan ini mengandung hemiselulosa 18,14%, selulosa 48,85%, dan lignin 22,41%. Sementara itu lignit diperoleh dari asam-asam Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia. B. 2,2 Pre-treatment of raw material. Lignit dihaluskan dan disaring menjadi ukuran 2-50 mesh. Sementara IFB dipotong dan dicuci untuk menghilangkan partikel kotoran sebelum dikeringkan di bawah sinar matahari. Kemudian IFB dihaluskan dengan ukuran partikel 50-100 mesh sebelum dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius sehingga mencapai masa konsisten. Dan pyrolysis and briquetting sebanyak 200 gram campuran dengan komposisi TKKS atau lignit sebesar 20,2,5% dimasukkan ke dalam reaktor dan dipanaskan pada suhu 300 derajat Celcius dan 350 derajat Celcius, 400 derajat Celcius, dan 450 derajat Celcius selama 1 jam. Next. Dan hasil penelitian. Dalam penelitian menunjukkan bahwa keoprolisis, lignit, dan TKKS berhasil menghasilkan briket berupa hibrida atau HC dengan nilai kalor yang tinggi dan emisi yang baku lebih rendah dibanding dengan batu bara konvensional. Hasil analisis karakteristik bahan keoprolisis termasuk peningkatan luas permukaan dan perubahan karakteristik pita pada keoprolisis, lignit, dan TKKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentator meningkat seiring dengan peningkatan suhu, sementara nilai kalor HC juga meningkat sebesar 14,5% pada suhu antara 300 dan 450 derajat Celcius. Senyawa terbesar yang teridentifikasi dalam tar adalah fenol dan asam asetat. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pyrolysis, lignit, dan TKKS dapat menjadi alternatif yang efektif. Nah, berikut adalah batu bara yang ada di gambar tersebut. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Akbar, rekan saya. Ya, baik. Di sini ada hasil penelitian pengaruh suhu pada tar atau car baik dalam proses pyrolysis maupun kopyrolysis. Massa bahan mentah di dalam reaktor berkurang secara signifikan karena komponen penyusun terurai menjadi produk cair, yaitu tar, gas, dan padatan arang. Peningkatan suhu kopyrolysis meningkatkan hasil tar sedangkan arang menurun. Di sini suhu mempengaruhi proses kopyrolysis karena proses penguraian akan semakin sempurna dengan meningkatkan suhu. Peningkatan hasil tar pada suhu yang lebih tinggi menggambarkan peningkatan dan padatan arang. Pada suhu yang lebih rendah, panas dari pyrolysis dapat mendorong dekomposisi termal batubara untuk membentuk produk yang lebih cair. Pada suhu yang lebih tinggi, panas yang diterima partikel menjadi lebih besar sehingga menyebabkan peningkatan energi. Hal ini menyebabkan pemecahan lebih banyak rantai polimer menjadi molekul yang lebih kecil. Sebagai akibat, lebih banyak produk menjadi tar dan gas pada suhu yang lebih tinggi. Tingginya kandungan ini karena struktur yang stabil dapat menyebabkan hasil biokar yang lebih tinggi. Biomasa lignosa tersusun dan matrik energi sel selama pyrolysis. Senyawa organik yang mudah menguap meninggalkan matriks, namun dinding sel yang kaya
terurai tetap untuk setelah melakukan panas, berbeda dengan arang dan dinding sel yang tidak lagi utuh. Peningkatan suhu, pirolisis, lignit, dan TKKS itu dapat menghambat reaksi sekunder seperti repolimati dan reaksi ikatan arang dan banyak radikal bebas sehingga hasil arang menurun. Pembahasannya itu dalam pembahasan menyoroti hasil penelitian yang menunjukkan potensi besar dari kopirolisis, lignit, dan TKKS dalam menghasilkan briket batubara. Hibrida HC yang memiliki nilai kalor yang tinggi dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan batubara konvensional. Hal analisis karakteristik bahan baku dan produk batubara hibrida menunjukkan perubahan yang signifikan. Setelah proses kopirolisis termasuk meningkatkan luas permukaan dan perubahan karakteristik pita adsorpsi, studi kinetik juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang reaksi pirolisis. Pada kopirolisis, lignit, dan TKKS, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen tar meningkat sering dengan peningkatan suhu, sementara kalor HR juga meningkatkan sebesar 14,5% pada suhu antara 300 dan 450 Celcius. Senyawa terbesar yang teridentifikasi dalam tar adalah fenoid dan asetat. Pembahasan ini menegaskan bahwa kopirolisis, lignit, dan TKS memiliki potensi untuk menjadi alternatif yang efektif dan berkelanjutan dalam menghasilkan berkat batubara hibrida dengan menilai kalor yang tinggi dan emisi yang lebih rendah. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik bahan baku dan produk batubara hibrida serta kinetika reaksi pirolisis memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan teknologi produksi energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu dalam kesimpulan menegaskan bahwa kopirolisis, lignit, dan TKS memiliki potensi besar dalam menghasilkan briket batubara hibrida yang memiliki nilai kalor yang tinggi dan emisi yang lebih rendah dibandingkan dengan batubara hibrida setelah proses kopirolisis serta pemahaman yang lebih baik tentang kinetika reaksi pirolisis. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah untuk terus mengembangkan teknologi produksi briket batubara hibrida dengan hidrolisis, lignit, dan biomasa khususnya TKKS. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang karakteristik bahan baku dan produk batubara hibrida serta kinetika reaksi pirolisis. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan teknologi produksi energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, perlu juga dilakukan studi lebih lanjut mengenai dampak lingkungan dari produksi briket batubara hibrida dengan kopirolisis, lignit, dan biomasa, termasuk TKKS dengan